Peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah sangat penting karena administrasi dakwah ini melibatkan perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengawasan kegiatan dakwah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa cara di mana administrasi dakwah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Yang pertama ada perencanaan yang terstruktur. Administrasi dakwah membantu dalam merencanakan kegiatan dakwah yang lebih terstruktur. Hal ini melibatkan penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, identifikasi sasaran, dan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perencanaan yang baik, pengelolaan dakwah dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efisien. Yang kedua ada pengorganisasian yang efektif. Administrasi dakwah membantu dalam mengorganisasikan kegiatan dakwah dengan baik. Ini melibatkan penentuan tanggung jawab dan tugas, pengaturan struktur organisasi, dan pembagian kerja yang jelas. Dengan pengorganisasian yang efektif, setiap anggota tim dakwah dapat bekerja secara sinergis dan efisien, menghindari tumpang tindih pekerjaan atau kekurangan tenaga kerja. Pun yang ketiga, koordinasi yang baik. Administrasi dakwah memfasilitasi koordinasi antara berbagai unit atau tim dalam pelaksanaan kegiatan dakwah. Koordinasi yang baik memastikan bahwa semua pihak terlibat bekerja sama dengan baik, saling berkomunikasi, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Dengan koordinasi yang efektif, pengelolaan dakwah dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Dan yang keempat ada pengawasan yang ketat. Administrasi dakwah melibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dakwah. Hal ini meliputi pemantauan progres, evaluasi kinerja, dan pengukuran pencapaian tujuan. Dengan pengawasan yang ketat, masalah atau hambatan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat, sehingga pengelolaan dakwah dapat ditingkatkan dalam hal efisiensi dan kualitas. Adapun ada pemanfaatan teknologi informasi. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem manajemen basis data, aplikasi perencanaan proyek, atau platform komunikasi online. Dan yang kelima ada pemanfaatan teknologi informasi. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem manajemen basis data, aplikasi perencanaan proyek, atau platform komunikasi online untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan memfasilitasi kolaborasi antara tim. Dalam keseluruhan, administrasi dakwah memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah melalui perencanaan yang terstruktur, pengorganisasian yang efektif, koordinasi yang baik, pengawasan yang ketat, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan pendekatan administrasi yang baik, pengelolaan dakwah menjadi lebih efisien, produktif, dan terarah dalam mencapai tujuan dakwah yang diinginkan. Dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah dapat disesuaikan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Berikut ini beberapa format administrasi dakwah yang dapat diterapkan. Itu ada digitalisasi materi dakwah, mengubah materi dakwah menjadi format digital seperti e-book, video atau video audio, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam mengkonsumsi konten dakwah. Pengelola dakwah dapat membuat dan menyebarkan konten digital melalui platform online seperti website, aplikasi, atau media online. Yang kedua ada webinar dan live streaming. Mengadakan webinar atau live streaming dapat menjadi cara efektif untuk menyampaikan ceramah, diskusi, dan kajian dakwah kepada audiens secara virtual. Dengan menggunakan platform seperti Zoom, YouTube, atau Facebook Live, pengelola dakwah dapat berinteraksi langsung dengan audiens dari berbagai lokasi. Dan ada aplikasi mobile. Membangun aplikasi mobile khusus untuk dakwah dapat memberikan kemudahan akses dan interaksi bagi masyarakat.
Aplikasi ini dapat menyediakan fitur seperti bacaan Al-Quran, tafsir, hadis, jadwal sholat, dan informasi kegiatan dakwah terkini. Pengelola dakwah dapat menggunakan aplikasi mobile seperti sarana edukasi dan pengingat bagi pengguna. Selanjutnya ada media sosial. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube dapat digunakan untuk menyebarkan pesan dakwah kepada khalayak yang lebih luas. Pengelola dakwah dapat membuat konten yang menarik, inspiratif, dan relevan untuk memperluas jangkauan audiens serta membangun interaksi dengan mereka. Dan ada platform e-learning. Dalam menghadapi perkembangan teknologi pendidikan, pengelola dakwah dapat menggunakan platform e-learning untuk menyediakan kursus atau pelatihan online tentang isu-isu agama, keterampilan agama, atau pemahaman Al-Quran. Platform seperti Moodle, Google Classroom, atau Udemy dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara interaktif. Dan yang terakhir ada manajemen keuangan digital, yaitu mengadopsi ke sistem keuangan digital dalam administrasi dakwah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana. Penggunaan aplikasi atau software keuangan dapat membantu dalam pencatatan keuangan, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan yang lebih efektif. Penggunaan teknologi rekaman dan produksi dalam menghasilkan konten dakwah yang berkualitas. Pengelola dakwah dapat memanfaatkan teknologi rekaman dan produksi seperti kamera, mikrofon, dan pengaturan lunak editing video. Dengan menggunakan alat-alat ini, pengelola dakwah dapat menciptakan konten multimedia yang menarik, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Adapun dengan mengadopsi format administrasi dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman, pengelola dakwah pun dapat memperluas jangkauan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menyebarkan pesan dakwah dengan lebih efektif.